Di video saya yang membahas Zima OS sebelumnya, ada cukup banyak pertanyaan sekaligus masukan di kolom komentar. Salah satunya dari aku BT, yang berpendapat bahwa Zima OS adalah software berbayar, di mana versi gratisnya memiliki cukup banyak batasan. Dan ini memang benar. Kalau kita lihat di website resminya saat ini, versi gratis Zima OS hanya menyediakan fitur inti, Zima Client untuk mobile dan PC, dukungan Thunderbolt, Developer Mode, maksimal 4 disk dan 3 user, sementara di versi Pro, dengan harga sekitar $29 atau kurang lebih Rp500.000, kita mendapatkan semua fitur tadi, ditambah Unlimited Drive dan Unlimited Member Lifetime. Jadi kalau kita punya hardware dengan banyak byte storage atau butuh banyak user, disinilah kita perlu upgrade ke versi Pro. Dan sebenarnya ini cukup wajar, karena dari awal Zima OS memang dibuat untuk mendukung hardware mereka sendiri, seperti Zima Board, Zima Blade, dan Zima Cube. Jadi memang arahnya adalah produk, bukan sekadar platform. Kemudian ada juga pertanyaan dari Tuhri yang menanyakan, apakah Zima OS bisa diinstal di perangkat ARM? Untuk saat ini jawabannya masih belum. Zima OS saat ini hanya mendukung arsitektur x86. Sekarang kita bandingkan dengan Kasa OS. Kasa OS bisa kita sederhanakan sebagai platform home server berbasis Linux yang mempermudah kita mengelola server lewat web interface yang simpel. Berbeda dengan Zima OS, Kasa OS bukan sistem operasi penuh. Dia berjalan di atas Linux, biasanya Debian atau turunannya. Dengan mekanisme seperti ini, kita jadi punya fleksibilitas yang jauh lebih luas. Misalnya, bisa install di ARM maupun x86. Tidak ada batasan jumlah disk, tidak ada limit user dari sisi sistem, dan kita juga bisa install aplikasi langsung di host OS secara natif. Hal-hal seperti ini cukup sulit, bahkan dalam beberapa kasus tidak bisa dilakukan di Zima OS. Tapi sebagai konsekuensinya, kita memang harus setup dulu. Install Linux, lalu install Kasa OS secara manual. Lalu pertanyaannya, apakah Kasa OS bisa punya fitur seperti Zima OS? Jawabannya bisa, tapi dengan pendekatan berbeda. Contoh pertama, Zima Client. Di Zima OS, kita bisa install aplikasi klien di HP atau PC, lalu langsung akses NAS dari mana saja menggunakan Remote ID. Fitur ini sudah tersedia secara default. Sementara di Kasa OS, kita tidak mendapatkan fitur ini secara langsung, tapi kita punya banyak alternatif. Misalnya menggunakan Tailscale atau WireGuard seperti yang saya pakai. Dengan cara ini, kita tetap bisa mengakses Kasa OS dari luar jaringan. Bedanya di Kasa OS, kita perlu setup sendiri. Kemudian untuk Thunderbolt. Karena Kasa OS berjalan di atas Linux, maka dukungannya mengikuti OS yang digunakan. Selama Linuxnya support, maka Kasa OS juga bisa menggunakan Thunderbolt. Selanjutnya, Developer Mode. Di Zima OS, ini adalah fitur khusus. Tapi di Kasa OS, karena kita langsung menggunakan Linux sebagai base system, secara teknis kita sudah berada di Developer Mode sejak awal. Terakhir, soal user atau member. Di Zima OS, kita bisa membuat beberapa user dalam satu sistem NAS, tapi ada batasan di versi gratis. Hanya sampai 3 user. Kalau ingin unlimited, harus upgrade ke versi Pro. Sementara di Kasa OS, memang tidak ada fitur multi-user bawaan seperti itu. Tapi lagi-lagi, ada alternatif. Kita bisa install Nextcloud dari App Store Kasa OS, dan dari situ kita bisa membuat user sebanyak yang kita mau, lengkap dengan pengelolaan data masing-masing. Lalu, apakah ini berarti Kasa OS lebih powerful dari Zima OS? Belum tentu, karena hampir semua fitur di Kasa OS memang bisa juga dilakukan di Zima OS. Tapi perbedaannya ada di cara. Di Kasa OS, kita membangun sendiri sistemnya. Di Zima OS, semuanya sudah disiapkan dari awal. Dan perlu diingat, Zima OS adalah sistem operasi yang lebih terkunci. Tidak semua hal bisa kita modifikasi sebebas di Kasa OS. Kalau dari sisi hardware, Kasa OS jelas lebih unggul dalam hal fleksibilitas, karena kita bisa install di berbagai jenis perangkat tanpa batasan berarti. Tapi pada akhirnya,
Tidak ada jawaban mutlak mana yang lebih baik. Seperti yang juga disampaikan di komentar, semuanya kembali ke user dan kebutuhan masing-masing. Kalau kamu adalah power user, punya hardware yang kuat, dan ingin sistem yang fleksibel, KasaOS bisa jadi pilihan terbaik. Apalagi kalau kamu ingin eksperimen atau bahkan membangun sistem sendiri. Tapi kalau kamu butuh NAS yang langsung jadi, stabil, dan tidak mau ribet, ZimaOS justru lebih masuk akal. Jadi pada akhirnya, ini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok. KasaOS untuk kamu yang ingin membangun sistem. ZimaOS untuk kamu yang langsung ingin menggunakan sistem. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu diminta bikin NAS untuk orang awam, kamu bakal pilih yang mana? KasaOS yang fleksibel atau ZimaOS yang simple? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.